Materi pada malam hari ini yaitu bertema navigasi aset global dan literasi teknologi terkurasi. Ya. Ini adalah bentuk dari sinergi Yayasan Kereta Yuskay Nusantara dan Skyward Community, teman-teman. Disclaimer, ya, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Menyapa ekonomi baru, logika ekonomi baru, navigator aset global. Ya. Mengingat bahwa saat sekarang ini teman-teman, ya, kita menghadapi adanya perubahan arus modal global yang semakin besar dan kompleks. Kemudian kita juga menghadapi pentingnya akses ke proyek yang biasanya hanya bisa dijangkau oleh investor besar, karena disinilah terjadinya ketimpangan ekonomi, teman-teman. Mengapa yang kaya semakin kaya? Karena mereka melalui jalan yang tidak bisa dilalui oleh orang biasa, teman-teman. Kemudian yayasan hadir sebagai navigator untuk peluang valid dan aman, teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini, teman-teman. Tantangan era baru dan solusi navigator, ya. Masalah informasi simpang siur dan ketidakpastian ekonomi, teman-teman. Dan solusinya yayasan di sini sebagai Yayasan Kereta Yuskay Nusantara sebagai filter peluang global agar anggota tidak terjebak resiko, teman-teman. Ya. Membangun ulang infrastruktur ekonomi komunitas di sini fokusnya yaitu kita mengkurasi proyek atau mengawasi proyek-proyek mana yang bagus kita pilih ya, mana yang kurang bagus kita tunda terlebih dahulu ya. Skema hukumnya kita memakai hukum internasional, teman-teman. Platformnya itu teknologi siap pakai, teman-teman. Nah, di sini ada 5 ya gerbang yang kita perlu pahami di sini, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah pintu gerbang pertama yang dimaksud SWC PAS ya. Kunci masuk ya untuk menggunakan seluruh fasilitas infrastruktur sistem. Jadi kalau teman-teman kepengen ambil bagian dari ya proyeknya SWC Field di sini, semua proyek di sini, teman-teman harus buka pintu gerbang di sini dulu. Ya, kalau pintu gerbangnya sudah terbuka, baru teman-teman di sini nanti bisa mengambil semua fasilitas yang disediakan oleh SWC Field ini, teman-teman. Ya, ini kuncinya ini ya. SWC Pass ini pintu masuknya, teman-teman. Ya. Ketika pintu masuk ini terbuka, apa yang kita dapatkan nih, teman-teman? Yang pertama adalah layanan edukasi. Ya. Pembekalan pengetahuan strategi portofolio melalui program Road to $1 million. Jadi nanti ya teman-teman diberikan literasi ekonomi, bisnis, dan juga analisa bisnis perusahaan-perusahaan berskala internasional yang berpotensi memiliki kenaikan harga saham. Ya teman-teman. Jadi di sini Skyward Community hanya membantu sebagai analisa saja, ya analisis saja, dan teman-teman bisa membeli saham-saham tersebut di platform favoritnya teman-teman. Ya, sini. Enaknya ngomong nih SBC menganalisa perusahaan-perusahaan yang sekiranya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang recommended untuk jangka panjang. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot menganalisa perusahaan satu-satu. Jadi SBC sudah bantu teman-teman ya untuk memilih perusahaan yang bagus buat investasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, keuangan. Dalam sisi keuangan, gateway transaksi global yang aman, transparan, dan terintegrasi untuk partisipasi aset. Kemudian yang keempat adalah etalase proyek. Ya, di sini tempat memilih proyek inovasi, energi, infrastruktur, properti, dan lain-lain yang sudah diawasi atau dipilih oleh Skyward Community, teman-teman. Jadi di sini nanti ada banyak proyek, teman-teman tinggal pilih ya. Kemudian yang kelima adalah teknologi sosial, pengembangan komunitas dan jaringan mitra untuk pertumbuhan aset jangka panjang. Ya, di sini teman-teman juga mendapatkan reward untuk mensosialisasikan proyek-proyek tersebut. Ya, nanti kita bahas. Jadi di sini ada 4 panel yang perlu kita pahami teman-teman, yaitu panel pertama yaitu akses eksklusif di sini, akses modal venture yang dulu terbatas pada ventura kapital besar, kini terbuka untuk investor individu. Jadi proyek-proyek yang sekiranya ya modal-modal ventura itu perkiraan membutuhkan modal itu antara 300.000 sampai 3 juta dolar, teman-teman. Ya, 300.000 itu sekitar kalau dikuruskan itu 5 miliar. Kalau saya baca-baca itu dia apa itu namanya? Modal ventura khususnya di Amerika Serikat itu yang paling murah itu kita ambil itu proyek-proyek tertentu saja yang kasih murah ya teman-teman ya. Paling murah itu 25.000 dolar itu satu proyek. Jadi kalau kita investasi itu minimal 25.000 dolar. Itu pun kita nggak bisa perorangan teman-teman, harus pakai institusi. Jadi kita harus atas nama perusahaan teman-teman. Ya.
seperti halnya SpaceX itu punyanya Elon Musk, itu dia juga memiliki beberapa proyek-proyek ya yang apa namanya Ventura, seperti modal Ventura itu dia lebih mahal juga, dia minimal ada sampai ratusan ribu dolar juga minimal itu. Oleh karena itu, dengan adanya program yang diberikan oleh SWC Field ini, teman-teman, itu membantu kita, orang-orang biasa, untuk mengambil proyek-proyek yang tertutup bagi orang biasa, teman-teman. Sehingga kita bisa ikut mengambil peluang, seperti halnya peluang yang bisa diambil oleh kaum elit, teman-teman. Ya. Kemudian yang panel 2, ya. Konsep etalase, ya, satu pintu untuk berbagai sektor inovatif, ya, green energy, social tech, dan fintech. Ya. Kemudian panel 3, prinsip diversifikasi. Diversifikasi portofolio otomatis dalam satu ekosistem proyek terintegrasi. Karena di SVC Field ini nantinya ada beberapa proyek yang kemudian memiliki berbagai macam pilihan nih teman-teman. Tentunya modal kita itu bisa kita pisah-pisah sesuai dengan portofolionya masing-masing. Sehingga kita bisa memiliki banyak peluang atau banyak proyek-proyek yang bisa kita investasikan teman-teman. Kemudian panel 4, filosofi SBC Field memperdayakan investor dengan akses adil ke peluang pertumbuhan masa depan. Nah, di sini proyek-proyek yang disediakan oleh SBC Field nantinya terbagi menjadi 3 jenis portofolio, yaitu yang pertama yaitu low risk, ya, proyek yang beresiko rendah, ya. Kemudian medium, ya, resiko medium, kemudian yang ketiga adalah high risk. Ya, ini seperti modal Ventura yang memang menunggu lama tapi ledakannya cukup besar, teman-teman, ya. Ini proyek startup inovasi radikal dengan potensi multiplier tinggi, ya, di sini, ya, tempatnya. Kalau low risk ini, ya, ini biasanya modalnya itu dia sudah liquid, teman-teman. Kita bisa tarik sewaktu-waktu, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang sudah listing market, ya, di sini, teman-teman. Jadi terserah kita mau pilih yang model gimana. Ya. Nah, di sini dalam menyeleksi proyek-proyek tersebut, SBC itu memakai 5 tahap seleksi proyek, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah analisis bisnis, ya, validitas model pendapatan keberlanjutan pasar. Jadi sebelum proyek itu masuk ke kita, itu kita analisa dulu, teman-teman. Proyek-proyek mana yang bagus. Ini sebenarnya tantangan baru dan cukup luar, kalau menurut saya sih ya luar biasa berat ya, teman-teman, ya. Makanya sampai saat sekarang ini SWD untuk menyiapkan itu ya belum 100% total, ya. Proyek tahap perdana saja saat ini masih pra-order, ya, statusnya. Jadi kalau kita mau ambil langsung itu kita kasih email untuk pemesanan dulu, teman-teman. Jadi memang belum launching 100% sih kalau dikatakan ini. Jadi materi pada malam hari ini hanya sebagai sebatas apa itu namanya literasi saja, teman-teman, ya. Sehingga ke depan bisa dijadikan bekal kita untuk menyikapi apa nih peluang yang bisa kita ambil seperti itu, teman-teman. Setelah bisnis teranalisa, maka kedua yaitu evaluasi tim, rekam jejak pendiri, transparansi, manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian analisis resiko, ya, mitigasi teknis, pasar, dan operasional. Ya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi keuangan, audit kelayakan modal, proyeksi arus kas. Jadi di sini SWC itu sudah menetapkan, teman-teman, ya, proyek ini masuknya resiko rendah, proyek ini masuknya resiko sedang, proyek ini masuknya resiko tinggi, seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk melihat proyek ini bagaimana, teman-teman. Kemudian, dan juga diaudit, ya, kelayakan modalnya nih. Modalnya terlalu besar sehingga butuh sangat lama untuk exit, ya, untuk bisa menghasilkan keuntungan, ataukah modalnya kecil dan medium sehingga target proyek itu terpenuhi dan segera bisa menghasilkan keuntungan. Itu kita juga analisa, teman-teman, ya. Kemudian aspek hukum, ya, kepatuhan yurisdiksi, struktur kontrak internasional. Peluang tersembunyi hanya terbuka untuk pemegang kunci, ya. Ini tadi awal kuncinya apa? SBC Pass, teman-teman, ya. Kalau kuncinya belum terbuka, ya semuanya itu belum terbuka untuk kita, teman-teman, ya. Kuncinya harus dibuka dulu. Jadi di sini ada 4, ya, 4 yang perlu kita pahami, ya. Akses eksklusif, ya, proyek di SBC Field tidak dipublikasikan untuk umum, ya. Karena apa? Karena pada dasarnya memang proyek-proyek Ventura itu memang tidak untuk umum, teman-teman, ya. Aksesnya itu butuh modal yang luar biasa besar, ya. Kemudian ketersediaan terbatas, setiap proyek memiliki kuota partisipasi terbatas, jadi cepat-cepatan, ya. Cepat-cepatan ambil. Jika sudah selesai, ya sudah selesai. Apa itu akan muncul proyek yang lain lagi, ya. Kemudian yang ketiga, filter keamanan. Akses memastikan peluang telah lolos kurasi 5 tahapan sebelumnya tersebut, ya. Seperti yang sudah saya terangkan di slide sebelumnya. Kemudian the whitelist effect.
buka akses sekarang untuk antrean terdepan peluang Ventura masa depan. Jadi saya takutnya nih teman-teman pada saat sekarang ini kan kita order pemesanan masihan teman-teman. Takutnya nih pada saat order pemesanan dan proyek terbuka itu ketersediaan modalnya, ketersediaan peluangnya itu sangat-sangat kecil sehingga langsung selesai. Nah, mungkin itu yang diharapkan oleh SWC karena saat sekarang ini belum bisa diakses ya untuk pilihan paketnya. Jadi kita untuk ambil itu kita harus melakukan pemesanan, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah proyek perdana. Kesuksesan proyek perdana ini akan mempengaruhi ya keputusan investor ke depan untuk proyek-proyek selanjutnya, teman-teman. Jadi ini proyek krusial bagi SWC ya. Di sini ya, ketika SWC Pas itu terbuka pintu gerbangnya ya, kita baru menuju SWC Field. Ya, di sini SWC Pas itu lebih dari sekedar akses ya di sini. Definisinya produk software as a service untuk infrastruktur sistem global ya. Bukan klub tertutup, melainkan lisensi untuk melihat kurasi proyek dan menggunakan skema hukum internasional, kemudian memberikan kedaulatan data bagi setiap pemegangnya di sini ya. Nah, untuk membuka kunci SWC Pas ini teman-teman, ya, ada pilihan langganan nih teman-teman. Mengapa sih Pak kok ada langganannya sekarang ini? Ya karena proyek-proyek yang terkurasi tersebut itu memang tidak diperuntukkan untuk umum teman-teman. Jadi ya mungkin biaya langganan ini untuk membuka apa itu modal sebagai modal SBC untuk membuka atau memfasilitasi ya kita semuanya sehingga kita semuanya bisa ikut ya mengikuti kendaraannya uh, modal Ventura tersebut teman-teman ya. Jadi pilihan layanan langganan ini ada 3 tahapan nih teman-teman ya. Dalam 1 tahun itu $290 untuk membuka SVC Pass ini ya. Kemudian dalam 5 tahun langsung itu $720 layanannya 5 tahun. Kemudian kalau unlimited itu $2.600 berlaku seumur hidup nih teman-teman. Jadi bisa dipilih ya. Nah, nilai praktis dan efisiensi layanan SVC Pass menyatukan keahlian. Di sini keahlian dari 3 sistem terpadu nih teman-teman ya. Konsultan keuangan, bisnis analisis, ya, kemudian pengacara internasional di sini 3, ya, 3 pelayanan terpadu jadikan 1 nih teman-teman. Ketika pintu terbuka nih teman-teman, apa sih layanan pertama yang kita dapatkan? Ya, yaitu strategi bulanan ya untuk mendapatkan rekomendasi ya saham-saham perusahaan di bursa saham Amerika Serikat dan Rusia teman-teman. Jadi di situ ada apa itu namanya analisis hasil dari analisis oleh timnya SWC ya teman-teman sehingga kita bisa dengan mudah untuk melihat mana nih saham-saham yang bisa dibeli ya. Belinya di mana Pak? Belinya di sekuritas favorit teman-teman masing-masing ya. Bisa juga kalau di Indonesia itu kalau yang apa punyanya Sinaramas ya itu kalau nggak salah di Nanovest ya itu menyediakan apa itu namanya perusahaan-perusahaan skala internasional juga ya itu di bawah OJK teman-teman ya teman-teman tinggal lihat aja di situ belinya di Nanovest juga bisa ya dan juga bisa juga di sekuritas yang lain di Indonesia banyak yang menyediakan layanan untuk kita bisa membeli saham-saham berskala global teman-teman ya di sini. Nah, di sini ada 5 ya, 5 tahapan di sini ya. SWC Pass, pilih paket Anda, ya, lalu dapatkan akses ke akun pribadi 1 tahun, 5 tahun bisa atau unlimited ya. Kemudian yang 2, dapatkan akses ke Route to 1 million, ya. Begitu pembayaran selesai, Anda bisa langsung mulai membaca metodenya dan membangun fondasi portofolio Anda sendiri. Ingat teman-teman, ketika teman-teman membeli saham-saham pilihan, ini adalah sangat liquid ya. Maksudnya liquid itu apa Pak? Sifatnya itu menabung ya. Jadi setiap bulan nggak tahu berapa, mau apa $50, $100 ya, mau setiap bulan ataukah sekali bayar terserah teman-teman ya investasinya karena itu dia sekuritasnya teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya harganya sudah naik, teman-teman mau jual, teman-teman withdraw juga bisa ya. Terserah teman-teman ya. Intinya SWC ini memberikan analisa saham-saham recommended dalam bulan itu. Nanti kalau lewat bulan ya beda lagi analisanya. Mungkin perusahaan lain lagi. Jadi kita bantu teman-teman untuk melihat ya perusahaan-perusahaan yang lagi momen ya. Kemudian yang ketiga, selesaikan KYC, sistem akan mengenali jurisdiksi Anda dan mengarahkan Anda ke platform yang sesuai. Ya, di sini.
Seperti halnya yang saya contohkan kalau di NISA seperti halnya Nanovest ya, teman-teman bisa cari-cari di Play Store juga ada ya. Kemudian yang keempat, dapatkan akses ke SBC Field, etalase dengan berbagai proyek akan tersedia langsung di dalam akun teman-teman. Nah, ini bentuknya bisa saham, bisa IP share, bisa token RWA, macam-macam teman-teman di sini ya. Kemudian yang kelima, pilih segmen risiko, pilih tingkat risiko yang sesuai. Teman-teman mau pilih risiko rendah, menengah, atau tinggi, terserah teman-teman. Lalu bangun portofolio yang terdiversifikasi. Tentunya di sini ya, profil resiko itu teman-teman yang menentukannya ya. Aku ini kepengennya itu yang aman-aman saja ya pakai rendah ya. Aku itu kepengennya langsung bisa naik tinggi ya. Apa itu namanya? Nunggu lama nggak apa-apa. Yang penting kapitalnya bisa menghasilkan puluhan kali bahkan ratusan kali seperti ya perusahaan Ventura ya. Silahkan. Nah, tergantung profil resiko. Ya, profil resiko ini yang menilai diri sendiri teman-teman ya. Saya sendiri nggak bisa menjas teman-teman. Anda profil resikonya rendah, Anda profil resikonya sedang atau tinggi, itu nggak bisa orang lain. Itu yang menilai diri sendiri, ya kapasitasnya diri sendiri. Ya. Kemudian proteksi hukum dan alur transaksi secara mandiri. Di sini. Jadi ya teman-teman, di sini SBC itu memakai sistem yang namanya SPV, ya Special Purpose Vehicle. Ya, vehicle. Apa itu Pak? SPV nih, ya. Baru lagi nih, ya. Jadi SPV ini sebenarnya sudah lama teman-teman dipraktekkan dalam struktur teknologi terbaru dalam kapasitas internasional. Di sini definisinya adalah entitas hukum tujuan khusus yang memisahkan aset proyek dari risiko perusahaan induk. Nih, ini SPV. Jadi di sini misalnya ada perusahaan induk yang sudah jalan, yang sudah gede. Nah, ibaratnya kayak misalnya sebagai contoh nih ya. Ada pabrik mobil Toyota nih, teman-teman. Proyek apa itu namanya? Omsetnya udah besar, pelanggannya juga banyak, brandnya sudah terkenal gitu kan. Nah, kalau kita kerjasama sama Toyota, itu modalnya kalau kita sendiri ya jelas bisa miliaran nih teman-teman. Karena kita nggak mampu nih teman-teman. Ada model bisnis yang dimaksud SPV nih. Nih ya, SPV nih. Jadi SPV ini seperti kalau Indonesia enaknya ngomong itu PT lah, bisa bentuknya bisa PT ya, lembaga perusahaan PT gitu. Nah, perusahaan ini dia ngikut nempel sama Toyota ini tadi. Nah, perusahaan ini tinggal fokusnya apa? Misalnya dia fokusnya bagian memproduksi ban, ya, bannya saja. Karena dia nempel sama Toyota, ya bannya pasti laku kan? Ya, bannya pasti laku karena dia sudah kerjasama sama Toyota dan bannya juga khusus untuk ban mobil-mobil Toyota. Nah, itulah. Jadi skalanya dia kecil, dia nempel dan pasti laku di sini. Inilah mengapa ya resiko untuk perusahaan-perusahaan SPV seperti ini itu resikonya sangat rendah dan keuntungannya bisa terjamin teman-teman ya. Jadi bukan murni Ventura ya. Kalau perusahaan Ventura itu semuanya digotong sendiri seperti halnya Yuska itu sampai komponen terkecil pun itu dia teliti sendiri, dia bikin sendiri ya. Jadi nggak ada yang nempel sama perusahaan lain teman-teman. Mungkin ada tapi cuma sebagian kecil ya. Itu perusahaan Ventura. Itulah mengapa perusahaan Ventura itu tantangannya itu lebih tinggi daripada SPV seperti ini ya. Nah, fungsi utamanya apa? Melindungi hak kepemilikan partisipan secara kolektif agar setara dengan investor institusi ya. Kalau investor institusi ini teman-teman untuk bikin SPV kayak gini, dia modalnya karena gede, dia talangin sekali misalnya 50 miliar atau 100 miliar, dia santai-santai aja karena dia institusi, ya kan? Duitnya nggak ada nomor serinya teman-teman. Itulah mengapa kita nggak bisa masuk dalam keadaan normal untuk mengambil peluang seperti ini. Nah, dengan adanya SPV nih teman-teman, ya kita partisipan ini ya masuk dananya masuk di SPV ini teman-teman ya. Jadi kita gotong royong untuk membangun SPV ini sehingga bisa terpecah ya. Nilainya bisa terpecah kecil-kecil sehingga kita bisa membentuk SPV ini ya. Kemudian keuntungan yang lain adalah isolasi resiko. Masalah di satu proyek tidak akan berdampak pada aset Anda di proyek lainnya. Karena modalnya kecil, kita bisa diversifikasi resiko dan SPV ini juga banyak teman-teman ya. Bagaimana SPV bekerja di tiap wilayah? Poin 1, peserta mendaftar SBC Pass di sini. Poin 2, peserta menyelesaikan KIC untuk mengakses SBC Field. Poin ketiga, sistem mengenali negara domisili peserta. Poin keempat, peserta kemudian diarahkan ke struktur terregulasi yang sesuai. Kemudian diarahkan ke SPV wilayah seperti ini, teman-teman. Ya. Dari negara mana saja yang Anda bisa berinvestasi? Ya, bisa Amerika, Eropa, Rusia, dan juga menggunakan yurisdiksi internasional. Artinya apa? Artinya dalam sisi hukum itu kita patuh terhadap regulasi yang sudah ada karena ini real world asset teman-teman ya, memakai teknologi digital juga.
kemudian perlindungan hak, kemudian transparansi dalam bidang hukum. Jadi dalam sisi hukum pengawasan itu kita udah terpenuhi. Di sini apa yang terjadi bila tanpa SPV? Ya, Anda tidak bisa masuk karena batas minimum investasi berada di kisaran 500 ribu dolar hingga 3 juta dolar. Ya, seperti halnya proyeknya SpaceX ya. Itu SpaceX itu memiliki beberapa proyek Ventura itu bisa jutaan dolar, teman-teman. Kalau kita kepingin ambil bagian di situ. Itu juga pre-IPO juga, kan? Pre-IPO juga. Dia juga listing market juga. Tapi ya itu tadi, kalau mau ikut kita harus atas nama institusi. Jadi personal nggak menerima dia. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi nggak bisa kita ikut tanpa SPV ya. Poin kedua, batas antar wilayah menjadi kendala. Sesuatu yang legal di satu negara belum tentu diperbolehkan di negara lain. Ya, gini. Jadi kita terkendala kalau perorangan. Ya. Kemudian kontrolnya menjadi lemah, tidak ada alur yang benar-benar jelas, mulai dari kemana dana masuk, bagaimana dana itu ditempatkan ke fund, sampai bagaimana hasilnya itu dibagikan. Oleh karena itu, SBC Field inilah sebagai kurator ya, yang menjembatani kita ya dengan perusahaan induk tersebut sehingga lebih terjangkau, lebih murah ya meskipun ada biaya layanannya, tetapi kita bisa mengambil peluang-peluang yang sebelumnya tidak bisa kita ambil. Ya. Di sini yurisdiksi dan kepatuhan regulasi global, rangkumannya yaitu yang pertama wilayah hukum operasional, penyesuaian kontrak otomatis, audit internasional transparan, dan kepatuhan pajak global. Alur transaksinya bagaimana Pak? Secara mandiri, ya, direct to system. Jadi di sini ada dana dari rekening atau dompet digital pribadi, langsung masuk ke gateway pembayaran SWC Global, tanpa perantara, yayasan pun tidak menerima, tidak menampung, dan tidak mengelola dana partisipan di sini teman-teman ya. Jadi yayasan pun ya bukan sebagai perantara, kita hanya sebagai literasi teknologi saja. Kemudian yang ketiga, bukti sah setiap transaksi menghasilkan invoice digital dan kontrak hukum instan di dashboard pribadi masing-masing, dan bahkan juga ada sertifikat digital di sini untuk kepemilikan proyek tersebut, teman-teman. Ya, bisa kita download melalui website ya. Kejelasan hak kepemilikan, satu, partisipasi melalui SBC Field, setiap partisipasi melalui SBC Field dicatat dalam daftar pemegang aset digital yang sah. Ya. Ini yang dimaksud shadow equity, teman-teman. Ya, nanti lain waktu kita belajar tentang shadow equity ya. Kemudian yang dua, sertifikat digital yang dapat diverifikasi dan memiliki kekuatan hukum internasional. Nah, ini mungkin ya kita yang punya, yang pernah mendukung USAID Transport ya punya sertifikat ini ya, sertifikat digital ini maksudnya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, akses ya 7 hari 24 jam nonstop untuk memantau perkembangan aset dan laporan transparansi proyek. 4, perlindungan keanggotaan SBC, legalitas, transparansi, aksesibilitas, keamanan data. Nah, di sini kita juga ada program kemitraan untuk membangun ekonomi berkelanjutan, teman-teman. Yeah. Filosofi kemitraan, kekuatan komunitas di sini. Mengapa bonus alokasi biaya iklan ke literasi dialokasikan untuk mitra yang melakukan literasi? Ya, karena dalam keadaan normal, ya perusahaan itu harus membayar atau mengeluarkan biaya iklan yang tidak perlu. Ya, sehingga dengan adanya bonus atau reward ya, untuk para pendukung proyek itu teman-teman itu kita tidak menggunakan biaya iklan, artinya biaya iklan gratis di sini, sehingga biayanya bisa dialokasikan untuk mitra yang melakukan literasi ya, ataukah edukasi ya. Prinsip saling membantu, sukses Anda, sukses mereka. Anda sukses dengan membantu orang lain memahami sistem ya. Anda sukses dengan membantu orang lain memahami sistem di sini teman-teman ya. Kemudian membangun jaringan profesional secara global, membangun jaringan profesional di tingkat global, global network. Jadi tidak terbatas hanya satu negara. Anda bisa bangun struktur organisasi Anda di negara-negara lain ya, seperti Amerika, seperti London, kemudian dan bahkan Rusia tempat asalnya sendiri ya, atau Australia dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini jenis komisi agen ya. Semakin aktif tim Anda bekerja, semakin besar potensi komisi yang bisa Anda terima. Di sini satu dari pendaftaran SWC Pass itu Anda juga dapat ya. Level 1 bisa sampai 17% hingga 1% ini kedalamannya, teman-teman ya. Kedalamannya kita belum sosialisasikan untuk rinciannya secara detail ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, dari investasi ke proyek. Anda menerima persentase dari investasi yang masuk ke struktur Anda sesuai status dan kedalaman jaringan yang tersedia. Besaran untuk tiap proyek akan ditentukan secara terpisah. Misalnya saat sekarang ini sudah ada proyek Atlas ya, itu platform jual beli real estate untuk wilayah Uni Emirat Arab ya.
Jika ada kontribusi, ya teman-teman yang ngasih literasi, ya otomatis teman-teman dapat bonus juga. Nah, yang menarik di sini nih teman-teman, yang poin yang ketiga dari dividen. Ya. Anda menerima persentase saat dividen dibagikan atau saat ada exit dari aset, besaran untuk tiap proyek juga akan ditentukan secara terpisah. Misalnya nih proyek Atlas, ada teman Anda yang Anda kasih edukasi, kemudian teman Anda tertarik, ya, dia mendukung proyek, dia dapat IP share, ya, karena basisnya kalau proyek Atlas itu kekayaan intelektual ya yang diakuisisi teman-teman. Ya. Nah, ternyata dapat royalti. Ketika dia dapat royalti, Anda tanpa berkontribusi pun ya itu juga Anda dapat sekian persen royalti yang dia dapatkan. Ya. Jadi tinggal dihitung aja berapa royalti orang-orang yang Anda edukasi. Nah, ini yang menarik nih. Nomor 3 ini. Jadi kita mau passive income model kayak gimana itu ya itu bisa di SWC Field ini. Ya. Nah, alur registrasinya yang benar yaitu melalui satu pintu ya teman-teman ya. Yang pertama mau nggak mau semua mendukung proyek dalam sisi teknologi ataukah apa itu namanya proyek-proyek inovatif lainnya ya teman-teman. Yaitu yang pertama teman-teman harus daftar dulu ya sebagai anggota Yayasan Kreta Yuskaya Nusantara. Agar apa? Agar kita menjadi satu kesatuan komunitas ya yang memiliki payung hukum yang tepat teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, gunakan link resmi, pastikan terhubung melalui link resmi SWC Field. Ya. Kemudian yang ketiga, email sinkron, gunakan satu email yang sama untuk semua layanan agar sinkronisasi akun berjalan otomatis. Jadi teman-teman di sini jelas sudah terdaftar di SWC ya. Teman-teman tinggal reset password ya, tinggal reset password aja. Nah, Pak, nanti kalau saya lupa password lagi, kalau ibaratnya saya biasanya di password lama, ya udah reset password, kemudian ganti lagi ya ke password yang lama seperti itu. Untuk aktivasi karena semua mitra SWC itu sudah terdaftar di SWC Field, tinggal mengaktifkan saja ya. Kemudian proses KC ya, verifikasi identitas KTP password untuk keamanan legalitas aset Anda. Peran masing-masing stakeholder di sini ya, teman-teman ya. Yayasan Kreta Yuskaya Nusantara ini perannya sebagai navigator literasi, memberikan edukasi dan bimbingan komprehensif, menjembatani pemahaman teknologi dan aset, mendorong kesadaran literasi keuangan dan digital. Kemudian SWC Field ya, ekosistem aset multisektor terpercaya, platform manajemen aset multisektor aman, sistem transparan untuk verifikasi dan jual beli, jaringan kepercayaan untuk aset berkelanjutan. Partisipan ya, kemandirian ekonomi yang sah dan berkelanjutan, memperoleh akses ke aset sah dan menguntungkan, mengembangkan portofolio ekonomi mandiri, terlibat dalam model bisnis jangka panjang dan beretika. Ya. Di sini komitmen pendampingan yayasan di sini kelas rutin berkala untuk bedah proyek di SWC Field. Teman-teman nggak sendirian di sini. Nanti mungkin setiap minggunya kita dengan materi yang berbeda-beda, dengan tema yang berbeda-beda ya. Kita bantu untuk memberikan literasi ekonomi bisnis dan bahkan untuk pengembangan diri teman-teman ya. Jadi jangan bosan untuk belajar di sini. Kemudian dan itu gratis ya teman-teman ya. Yayasan itu gratis dan saat sekarang ini masih dibuka pendaftarannya bagi yang belum. Kita juga sudah sediakan ya memakai Google Form. Teman-teman tinggal download tulisan biru di situ. Kemarin masih ada aja yang salah pakai formulir yang sudah tidak berlaku sejak bulan Juli tahun 2025. Mengapa masih digunakan? Ya, padahal sudah hampir 1 tahun ya. Sudah tidak berlaku itu. Mengapa kok masih digunakan? Apa leadernya nggak memperhatikan info grup yang sebenarnya berkali-kali kita infokan teman-teman ya. Makanya yang ibaratnya masih memakai formulir yang sudah tidak berlaku, silakan untuk mendaftar ulang memakai formulir baru teman-teman ya. Dan itu sekali saja gratis, tidak ada biaya jika ingin berkontribusi untuk biaya operasional yayasan yaitu bisa hubungi bendahara kita, nanti kita infokan di grup ya. Kemudian kita juga ada kelas rutin dan bedah proyek, sesi bimbingan langsung di area SWC Field untuk mengulas dan mengembangkan proyek teman-teman ya, dan juga proyek-proyek yang sebelumnya kita dukung teman-teman. Kemudian grup eksklusif untuk diskusi strategi bersama tim ahli yayasan, kemudian bimbingan teknis penggunaan sistem agar Anda mandiri secara digital ya. Jadi ini bisa di-handle oleh mitranya masing-masing ya. Masa depan tidak datang begitu saja, ya diciptakan oleh mereka yang memegang kuncinya hari ini. Ya, terima kasih, mari kita ciptakan masa depan bersama.